Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengetahuan kita dari Alkitab bahwa kita diciptakan oleh Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa setiap kita itu berarti di mata Tuhan. Namun bagaimana kita memperlakukan kehidupan kita dan diri kita itu sangat membangun bagaimana kita punya persepsi terhadap keberartian kita. Oleh karena itu saudara, ketika kita sebagai orang percaya, kita hidup bagi Kristus, maka sesungguhnya kita sedang membangun persepsi yang benar dan baik tentang kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara hidup seorang diri tanpa memiliki teman atau sahabat, itu merupakan penderitaan. Bahkan dapat masuk ke dalam perasaan diri kurang berharga. Mempunyai teman, namun hanya sebatas ngobrol-ngobrol saja, namun tidak ada yang membutuhkan kita. Seperti apakah saudara merasakan sikap seperti itu? Bukannya kita kurang pekerjaan sehingga kita memerlukan rasa butuh orang lain kepada kita. Namun setiap manusia membutuhkan rasa dibutuhkan oleh orang lain. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa sebagai orang percaya kita diselamatkan Tuhan agar menjadi orang yang dibutuhkan bagi orang lain. Asalkan kita mau. Berapa banyak orang percaya merasa tidak dibutuhkan? Bukan karena kenyataannya seperti itu, namun kemungkinan orang percaya itu memang tidak mau direpotkan. Saudara, pada awalnya seseorang itu hidup sibuk dengan dirinya sendiri, sepertinya hal itu menjadikan dirinya berarti. Namun hal itu merupakan perasaan yang semu. Karena sesungguhnya nilai hidup kita adalah ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, ketika orang lain merasa membutuhkan kita. Saudara, mari kita membaca Filemon pasal 1 ayat 1 sampai ke 7. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami. Dan kepada Apfia saudara perempuan kita dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai perjalanan iman kita hari ini dengan surat Filemon. Sebuah surat yang pendek dan juga mengurus urusan yang sifatnya personal atau sifatnya domestik. Namun saudara, ketika kita merenungkannya, kita menemukan hati Kristus yang perlu dimiliki oleh orang-orang percaya. Filemon kemungkinan adalah seorang Kristen yang kaya dan tinggal di kota Kolose. Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon ini kurang lebih tahun 62 Masehi terkait dengan hambanya yang bernama Onesimus yang melarikan diri daripadanya. Saudara, dari pembukaan surat ini kita melihat betapa dekatnya Rasul Paulus dengan Filemon dan keluarganya. Kemungkinan Apfia itu adalah istrinya dan Arkhipus itu adalah putranya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, memiliki teman sepelayanan dan menjadi teman pelayanan menyadarkan kita bahwa Tuhan menjadikan kita orang-orang Kristen yang berguna di dalam kerajaan Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita,
Dan kepada jemaat di rumahmu, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, di awal surat ini, Rasul Paulus menyebut Filemon itu adalah teman sekerja kami. Lalu menyebut Arkhipus itu adalah teman seperjuangan kita. Saudara, itu berarti bahwa Filemon dan Arkhipus adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Rasul Paulus melayani Tuhan. Dan bukan saja mereka melayani Tuhan, mereka punya networking satu dengan yang lain, di mana dalam networking itu mereka bisa memberikan informasi dan saling mendukung, saling menopang, sehingga meskipun mereka di tempat yang berbeda, namun perjuangan mereka adalah perjuangan bersama-sama. Saudara, ketika mendengar kata teman sepelayanan, teman seperjuangan, saudara, ini memberitahukan kepada Filemon dan Arkhipus bahwa betapa berharganya Filemon dan Arkhipus bagi Rasul Paulus dan bagi Timotius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya, ketika dia percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus mempersatukan dia ke dalam tubuh Kristus. Saudara, mempersatukan ke dalam tubuh Kristus, salah satunya adalah memberitahukan bahwa engkau dan saya adalah orang yang penting dan bermakna serta berarti di dalam tubuh Kristus. Saudara, ketika kita disatukan dalam tubuh Kristus, maka kita menjadi teman sepelayanan, teman seperjuangan dalam tubuh Kristus. Saudara, sebagaimana tubuh kita terdapat tangan, kaki, mata, telinga, dan lain sebagainya. Saudara, seluruh instrumen dalam tubuh kita itu adalah teman sepelayanan dan teman seperjuangan. Artinya apa? Artinya mereka saling membutuhkan dan mereka berarti karena dibutuhkan satu dengan yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah saudara menjadi teman sepelayanan dan teman seperjuangan dengan orang-orang Kristen di lingkungan saudara, di gereja saudara? Atau saudara menjadi orang Kristen yang apatis terhadap seluruh perjuangan, seluruh pelayanan yang ada, pergumulan daripada saudara-saudara seiman yang lainnya? Saudara, Tuhan melihat engkau dan saya sangat bermakna dalam tubuh Kristus. Namun saudara, bagaimana engkau secara subjektif merasakannya? Engkau harus bersikap di dalam kehidupan ini, yakni engkau merespon kepada panggilan Tuhan untuk menyediakan diri menjadi teman sepelayanan dan teman seperjuangan dengan orang-orang Kristen yang lain. Yang kedua, saudara, persekutuan iman atau persekutuan orang percaya sungguh-sungguh sangat menguatkan dan menghiburkan ketika setiap kita melihat kebaikan demi kebaikan di dalam setiap orang percaya di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah aku peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya mempunyai satu hal yang merupakan warisan yang berharga, atau saya mau katakan satu hak istimewa, yaitu kita memiliki persekutuan di antara orang percaya. Dan itu diinisiasi oleh karya Kristus di atas kayu salib dan oleh karya Roh Kudus. Dan saudara, persekutuan orang percaya itu adalah bukti kasih Tuhan kepada orang percaya dan juga penyaluran kasih Tuhan kepada orang percaya. Dan juga di dalamnya kita mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Namun bukan itu saja, saudara. Persekutuan orang percaya itu menolong kita
untuk kita boleh melayani Tuhan. Karena kita diberikan karunia rohani. Dan saudara, ketika persekutuan orang percaya, kita melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang percaya. Atau kita menyaksikan hal-hal yang baik dari orang-orang percaya. Saudara, menjadikan persekutuan itu berbuah. Memberikan kekuatan, menghiburkan hati, memberikan semangat. Sehingga saudara, setiap orang percaya ketika di dalam persekutuan itu selalu disegarkan oleh kasih dan kebaikan orang-orang percaya lain sebagai kenyataan akan kasih Allah kepada kita. Saudara, janganlah kita menjauhkan persekutuan orang-orang percaya di antara kita. Namun ketika kita ada dalam persekutuan orang-orang percaya, saudara, hal-hal baik apakah yang saudara alami dalam hidup ini? Kebaikan apakah yang saudara ingin nyatakan dalam persekutuan itu? Saudara, itulah bagaimana Tuhan bekerja menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Oleh karena itu, saudara, jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Janganlah kita apatis. Karena saudara, kita adalah orang-orang yang Tuhan lahir barukan untuk menjadi manusia baru yang berarti bagi kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menyapa hati kami dan mengubahkan persepsi kami. Sehingga kami mempunyai persepsi yang baik apa yang Tuhan nyatakan kepada kami untuk kami menghidupinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.